شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن أهلا شهر الخير أتانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis pagi hari ini, yang mana pagi hari ini kita akan mengkaji bareng tentang keutamaan fakir sesuai urutan bab dalam hadis ini. Sebelumnya kita tabarukan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musannif wa muallif hadzal kitab, abaina ummahatina masyayikhina wa muassis hadhil qaryah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wal ishruna. Al-babu utawi bab ar-rabi'u wal ishruna kang kaping 24 iku fi fadilatil faqri. Tetap ing dalem nerake keutamaane fakir. Bab ke-24 kitab Lubabul Hadis, hadis-hadis tentang keutamaan fakir. Sebelum kita ke hadis pertama, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mendefinisikan tentang kriteria fakir, yaitu faktuma huwa muhtajun ilaih. Yang dikatakan fakir menurut Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali adalah tidak mempunyai apa yang dibutuhkan. Kita membutuhkan fasilitas, tidak mempunyai fasilitas, berarti dalam hal ini dikatakan fakir. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal 'idharil hasani ala khaddil farasi, rawahu at-Tabrani an Shaddad bin Ausin wal Baihaqi an Sa'd bin Mas'ud. Qala wis ngendika sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru utai fakir iku azyanu luweh bagus, luweh berhias, luweh bagus, lebih indah, alal mukmini ing atase wong mukmin, minal izari tinimbang sangking. Al-izar itu niku nek menungso ati-ati. Minal izari tinimbang sangking apa nggih bulu rawis, al-hasani kang bagus, ala khaddil farasi ing atase pipine jaran. Rawahu Tabrani an Shaddad bin Ausin. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Shaddad bin Aus. Hadis pertama tentang fakir, Rasulullah bersabda, fakir itu lebih bagus bagi orang mukmin daripada bulu rawis, atau dalam bahasa Jawa ati-ati kalau manusia yang ada di pipinya kuda. Fakir ini lebih bagus bagi orang mukmin adalah fakir yang tidak menjadikan ketergantungan kepada sesama manusia.
Orang fakir tapi dia tidak memperlihatkan kefakirannya. Orang fakir tapi di mata manusia mungkin ia malah kelihatan cukup dan seterusnya. Ini yang lebih bagus. Maaf, bukan orang fakir yang malah memperlihatkan kefakirannya kepada sesama manusia. Karena di sini dalam syarah Tanqihul Qaul, Imam Nawawi menjelaskan al-faqru alladzi la yu'addu ila ihtiyajin ilan nas. Fakir yang lebih bagus bagi orang mukmin itu adalah fakir yang tidak menjadikan ketergantungan kepada sesama manusia. Walaupun fakir, walaupun keterbatasan, tapi qanaah menerima. Walaupun fakir, walaupun keterbatasan, tetap sabar. Itu lebih bagus bagi orang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun indan nasi wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Wa qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqru utai fakir iku syainun cela indan nasi mungguhe menungso wa zainun lan perhiasan mintallahi ing dalem ngersani Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Sifat fakir di hadapan manusia mungkin dianggap aib, mungkin dianggap celah. Alah wong ora duwe re toto nang kono wae pinggir. Ketika di acara-acara apapun kan biasanya mohon maaf, di acara apapun kan nek orang sing tidak kelihatan wah wong sing ketok fakir iki ya totone rada mburi-mburi wae. Umpama di forum-forum apapun ya biasanya diberikan peran-peran sing remeh lah, sing lagan ya asah-asah wae dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Maka dikatakan di sini al-faqru syainun indannas. Fakir itu celah di hadapan manusia. Tapi perhiasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena alasannya apa? Karena lisalamati sahibi fidaro ini. Karena orang yang fakir itu justru akan selamat di dunia dan akhirat. Karena hisabnya pasti akan lebih ringan daripada orang yang kaya. Mau dihisab hartanya, wong hartanya pas-pasan. Mau dihisab jabatannya, wong ora duwe jabatan. Mau dihisab pangkatnya, orang dipangkat dan lain sebagainya. Maka di sini diberikan alasan lisalamati sahibihi fiddaro ini. Terus dalam syarah dikatakan juga dalam hadis nabi yang terakhir kali masuk surga itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang Nabi Sulaiman nabi yang terkenal paling kaya. Alasannya limakani mulkihi, karena kekuasaannya. Apa toh yang tidak dimiliki Nabi Sulaiman? Menguasai jin, menguasai makhluk, harta bendanya juga banyak. Maka di sini dalam hadis lain dikatakan akhirul anbiya dukhulal jannah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi yang terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara sahabat Nabi yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf li ajlihinahu. Sahabat yang terakhir kali masuk surga itu sahabat Abdurrahman bin Auf, karena memang sahabat Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang kaya. Tapi kan ini bahasanya sahabat Nabi yang terakhir masuk surga dari golongan para sahabat. Ojo dibandingkan dengan golongan kita, itu kan pasti. Nek golongan kita pertama kali karo golongannya sahabat sing terakhir kali yo terpaut jauh mesti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya'i wa bughdul fuqara'i min akhlaqil fara'inani min akhlaqil fara'inati. Wa qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i utawi demen ing pira-pira wong fakir
iku min akhlakil anbiya'i setengah saking akhlake para nabi. Wa buhdul fuqara'i utawi sengit ing pira-pira wong fakir iku min akhlakil farainati setengah saking akhlake pira-pira Firaun. Di sini dikatakan beberapa Firaun karena Firaun itu memang ada beberapa. Firaun itu ada 3. Yang pertama, Firaun pada masa Nabi Ibrahim namanya Sanan atau Sinan. Fir'aunul Khalil ismuhu Sinan. Fir'aun pada masa Nabi Ibrahim namanya Sanan atau Sinan. Tapi mungkin ini nggak begitu tenar seperti tenarnya Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pada masa Nabi Yusuf namanya Rayyan bin Walid. Wa Fir'aunu Yusufa wasmuhu Ar-Rayyan ibnul Walid. Dan ini pun tidak begitu familiar di telinga kita. Yang paling familiar di kalangan kita yaitu Fir'aun yang pada masa Nabi Musa namanya Walid bin Mus'ab. Seperti dalam kitab Al-Misbah. Maka di sini dikatakan min akhlakil farainah. Termasuk akhlaknya para Fir'aun. Berarti kan ada beberapa Fir'aun. Mestinya Fir'aun itu julukan juga pasti ada Fir'aun 1, 2, 3, dan seterusnya. Rasulullah bersabda mencintai orang-orang fakir itu termasuk akhlaknya para nabi. Dalam kitab Maulid Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji memaparkan pada Al-Barzanji terakhir sebelum doa, sifatnya Nabi itu kan wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa yusayyi'u janaizahum wa la ila akhirih. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashrah. Dalam Al-Barzanji. Rasulullah itu wa yuhibbul fuqara, mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin. Bahkan dalam doanya pun Rasulullah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Bahkan saking cintanya kepada orang miskin, Rasulullah bersabda, Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku besok di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ini saking cintanya Rasulullah kepada orang-orang miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Cinta kepada orang-orang fakir adalah akhlaknya para nabi. Jadi semua nabi itu mencintai orang fakir. Benci kepada orang-orang fakir itu adalah akhlaknya para Fir'aun, akhlaknya Fir'aun. Maka kita juga harus mengikuti akhlak Rasulullah, mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir. Termasuk kan salah satu upaya kita keluarga FKPA Ilwanu 1 semoga terlaksana setiap tahunnya Ramadan berbagi. Nah, ini kan salah satu mahabbah kita kepada cinta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ittiba Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlaksana dengan lebih baik daripada tahun kemarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara'i li sabrihim hum julasa Allah taala yaumal qiyamah. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetep keduwe saben-saben suwiji miftahun utawi kunci. Wa miftahul jannati utawi kuncine swarga iku hubbul masakini, demen ing pira-pira wong miskin, wal fuqara'i lan demen ing pira-pira wong fakir. Lisabrihim krana sabare masakin wal fuqara. Hum utawi al masakin wal fuqara iku julasa Allah taala, pira-pira kanca lungguhe Allah taala yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat.
Sebelum ke keterangan hadis, julasa Allah Ta'ala, arti asli adalah teman duduknya Allah. Itu kan arti asli. Tapi kan tidak mungkin Allah itu duduk bersanding, duduk berteman dengan fakir, miskin, karena Allah itu mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadis. Karena Allah itu mempunyai sifat berbeda dengan makhluk. Berarti julasa Allah Ta'ala, teman duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti yang paling pas adalah sangat dekat kepada atau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, dalam Al-Quran, kadang-kadang kita jumpai ayat-ayat musyabihat. Ayat-ayat yang artinya samar dan butuh penafsiran, butuh penjelasan secara rinci. Contoh, yadullahi fauqa aydihim. Kalau diartikan secara sesuai lafal, tangan Allah itu di atas tangannya para makhluk. Padahal, mohon maaf, Allah tidak mempunyai tangan. Berarti, yadullahi fauqa aydihim, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan para makhluk, bukan tangan Allah. Terus dalam surat Toha itu juga ada ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Istawa kalau diartikan sesuai lafalnya artinya bertempat. Berarti kalau diartikan sesuai artinya, sesuai arti harfiahnya, Allah itu bertempat di aras, padahal Allah tidak membutuhkan tempat. Maka ahli sunnah wal jamaah mengartikan Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah menguasai aras, bukan Allah bertempat di aras. Likulli syai'in miftahun, setiap sesuatu ada kuncinya. Kunci surga adalah mencintai orang miskin, mencintai orang fakir. Orang miskin, orang fakir, karena kesabaran mereka, karena kesabaran orang fakir, karena kesabaran orang miskin, menerima qada-qadarnya Allah, qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, walaupun serba pas-pasan. Nah, tidak sana maem cukup karo gereh, karo sambal, dan lain sebagainya, tapi karena sabar, hum julasa Allah, mereka sangat dekat kepada Allah besok pada hari kiamat. Maka dalam hadis yang lain juga disampaikan, negara ini akan kuat apabila salah satu pilarnya itu diopeni, termasuk dakwatul fuqara, doanya orang-orang fakir. Kunci surga cinta kepada fakir dan miskin. Kita juga tahu dalam hadis lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Berarti kunci surga kan ada beberapa. Kunci masuk surga ada beberapa. Bisa cinta kepada fakir miskin, bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ya yuhibbu abdahul mu'minal faqiral muta'affifa. Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala iku yuhibbu demen sapa Allah abdahu ing kawulane Allah al mu'mina kang mukmin sapa abdahu, al faqira tur kang fakir sapa abdahu, al muta'affifa tur kang reksa saking haram sapa abdahu. Abal iyali kang padha duweni keluarga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir, yang menjaga dari haram, padahal ia mempunyai keluarga. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Imran bin Husain. Orang fakir mempunyai keluarga. Mungkin kalau bisa ditambahi, orang fakir mukmin mempunyai keluarga, ora oleh BLT. Bangsa juga ini gitu. Adalah kekliwatan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis rekoso ning nrimo ora tau ngundat-undat, wis nrimo apa anane, mangsane ibadah ya ibadah, mangsane ngaji ya ngaji, mangsane serawungan karo tonggo ya serawung dan lain sebagainya. Ning dia enggak pernah berkeluh kesah karena dia menerima qanaah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
eh, SK P3K mungkin kalau diundur juga ada hikmahnya ya, mungkin termasuk apa ya, pasti ada, semua itu pasti ada hikmahnya. Yang penting kita ambil hikmahnya, jangan kemudian apa malah undat-undat ra ono gunane, ora ndadekke solusi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al faqru amanatun faman katamahu kana ibadatun wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahul muslimina. Al faqru utai fakir iku amanatun, amanah, kepercayaan. Faman mongko utai sapane wong iku katamahu lamun nyimpen, lamun ngumpetake sapa man ing fakir, kana mongko ana apa oleh ngumpet ing sifat fakir iku ibadatun, ibadah. Waman utai sapane wong iku bahalamun ngetok-ngetokke sapa man bihi kelawan fakir, faqad qallada mongko temen-temen ngalungi sapa man ikhwanahu ing pira-pira sedulure man al muslimina kang padha Islam. Fakir itu adalah amanat. Barang siapa menyembunyikannya maka termasuk ibadah. Jadi ibadah itu enggak harus capek. Ibadah kan banyak sekali ibadah yang dilakukan dengan hati. Termasuk kita ridho dengan qada qadarnya Allah, ridho dengan semua ketentuan Allah. Ya pancen ngomongnya gampang, lakoni abot ra karu-karuan. Apalagi kan ketentuan Gusti Allah sing enggak menyenangkan bagi kita. Maka saya ingat salah satu ayat Al-Qur'an ketika umat Islam waktu itu diwajibkan berperang, kan ada yang aras-arasan males, ada yang semangat. Sehingga ada ayat diturunkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Suatu ketika umat Islam diwajibkan untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu kan enggak disukai. Perang ki resiko nek menang ya untuk bondo jarahan rampasan perang, tapi nek mati ya bojo anake kelangan wong tua, bojone kelangan bapake, suami dan lain sebagainya. Sehingga kan ada sahabat-sahabat Nabi banyak sing enggak senang dengan perang. Tapi ayatnya teruskan, wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita itu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang kita suka, yang tidak kita sukai itu justru lebih baik bagi kita. Nah, termasuk sifat fakir mungkin kan seperti itu. Dan kadang-kadang apa yang kita sukai justru itu yang buruk bagi kita. Al-faqru amanatun, maka di sini katakan fakir itu amanah. Orang yang bisa menyimpannya adalah ibadah. Menyimpan, tapi yo enggak ngersulo. Menyimpan, orang undat-undat, orang ngersulo. Tapi wong sing ngetok-ngetok fakir, kadang kan ada orang tipe-tipe orang ini warna-warna, cerita-cerita. Waduh, iki mangsane arak riyo ya ora ndek duit, cerita karo wong-wong. Ya daripada seperti itu ya bukan jadi solusi, ya mending kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Anas yo nang makam-makam ora foto mak utang duit juta budak. Seperti itu. Takarrub kepada Allah. Minta nyuwun nang ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pasti akan diberikan solusi. Daripada kita cerita ke tetangga malah disalahi ra gelem kerja dan lain sebagainya, salah ra gelem manut dan lain sebagainya. Maka seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara'i wad du'afa'i min ummati. Tuba ai jannah, tuba utai swarga iku lil fuqara'i keduwe pira-pira wong fakir wad du'afa ilan pira-pira wong kang lemah, wong kang apes min ummati saking umat ingsun. Hadis tersebut riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Abi Hurairah. Surga itu tuba di sini ditafsiri dijelaskan ay al jannah. Kadang diartikan bejo kemayangan, maksudnya bejo kemayangan ya masuk surga. Surga itu bagi orang-orang fakir, orang-orang lemah dari golongan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah umatnya Rasulullah yang kaya dan kuat nggak masuk surga? Tentu masuk surga.
tapi lewat pintu yang lain. Berarti kan karena ini hadis tentang keutamaan fakir, yombong-bombong orang-orang fakir, menyenangkan orang-orang fakir, supaya orang-orang fakir itu besar hatinya, besar jiwanya, jangan sampai ngelukru dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru karamatun min karamatillah. Al-faqru utai fakir iku karamatun, karamah kemuliaan. Min karamatillahi kang tetap setengah saking piro-piro kamulyaane Gusti Allah. Fakir itu keramat, kemuliaan dari beberapa karomah Allah Subhanahu wa taala. Tapi otomatis fakir yang menjadi karomah itu fakir yang orang tersebut menerima dengan lapang dada. Diterima karang wis jatahe rezeki semene ya wis, walaupun ya kadang golek saiki sesuk entek, atau golek saiki kadang-kadang sesuk ora cukup, tapi kan dia menerima. Pancen wis takdir Allah kaya ngene, sing penting aku wis usaha, tak niati ibadah, rezeki iku sing paring Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mereka ngomong wis salat duha kok ora sugih-sugih, berarti dia ora nerima dengan qadar Allah. Setiap sore maca surat Waqiah kok ora cair-cair kok ora. Jadi kan berarti dia enggak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang baik itu walaupun dia serba kekurangan atau pas-pasan tetap sholat duha, tapi walaupun belum kaya, belum sugih, dia tetap menerima. Tetap membaca Waqiah, ya membaca Waqiah, sholawat Jibril tetap membaca sholawat, tapi dia tetap qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki sing al-faqru karamah. Hadis terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakiri alal ghaniyyi ka fadli ala jami'i khalqillahi ta'ala. Hadis kedua terakhir disebut. Fadlul fakiri utawi keutamane wong kang fakir alal ghaniyyi ngungkuli ing atase wong kang sugih iku ka fadli kaya utamane ingsun Kanjeng Nabi ala jami'i khalqillahi ta'ala ngungkuli ing atase sekabahe makhluke Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan orang fakir mengalahkan orang yang kaya ibarat keutamanya Rasulullah dibandingkan dengan semua makhluk Allah. Luar biasa. Luar biasa orang-orang fakir. Tapi yang sugih ya jangan menfakirkan diri ya. Yang sugih ya kaya. Jadi ibadahnya orang fakir itu ya qanaah, sabar, terima. Ibadah orang sugih ya syukur. Itu. Jadi ibadah itu kan masing-masing. Jangan diwolak-walik. Masa ibadah orang sugih sabar. Sementara ibadah orang fakir syukur, syukur apa? Jadi kan harus ada syukur ya. Beda intonasi. Tadi kan ada sendiri-sendiri. Ibadahnya pejabat itu ya khidmah, melayani masyarakat. Itu kan ibadah macam-macam, ibadah yang paling besar. Jangan sampai misalkan seorang abdi pemerintah, abdi negara, ibadahnya malah maca Quran, terus sementara ono pelayanan sekedap lo tak maca Quran sih. Jadi keliru. Jadi ibadahnya abdi negara itu melayani masyarakat dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika di maca Quran ono butuh pelayanan, ya kita dahulukan pelayanan karena ibadah kita yang paling utama adalah khidmah, melayani masyarakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihillahu mithlul faqri. La syai'a ora ono suwiji-wiji iku mawujud yu'tihi kang maringi ing syai' sapa Allah Gusti Allah mislal faqri haling upamani fakir. Yang suatu yang paling besar pahalane sing diparingke dening Gusti Allah adalah kefakiran. Jadi Masya Allah, apabila ada orang fakir, wong sare ngaji ya sedekap ngaji, mangsane ibadah ya ibadah, enggak pernah ngersulo, itu luar biasa. Jadi Masya Allah luar biasa. Ridho orang fakir, ridho dengan ketentuan Allah, tapi yo mungkin makhluk langka. Sing akeh yo wong fakir tapi sambat-sambat, ngundat-undat, kancane oleh bantuan kok ora oleh dhewe,
ya usul seperti itu. Maka ini memang hadis menerangkan keutamaan fakir. Jadi kesimpulannya ibadah itu macam-macam sesuai tupoksinya masing-masing. Ibadahnya orang yang kaya ya bersyukur, ibadahnya orang yang fakir itu bersabar, ibadahnya abdi negara itu ya yang paling diprioritaskan adalah pelayanan. Semoga kita bisa beribadah sesuai dengan porsi kita masing-masing dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.